Film ini diawali dengan adegan di Laut Atlantik pada tahun 1645, di mana terlihat ada sebuah kapal meledak dari permukaan laut dan menjatuhkan serpihan-serpihannya ke dasar laut, termasuk sebuah peti emas di dalamnya. Singkat cerita, pada September 2009, terlihat dua penyelam sedang menyelam ke dasar lautan tepat pada tempat terjadinya tragedi kapal meledak itu. Nampak mereka sedang mengambil sebuah peti misterius yang kemudian diletakkan ke dalam keranjang besi. Awak kapal pun langsung mengangkat keranjang itu dan memindahkannya ke permukaan. Ternyata di dalam peti itu terdapat banyak sekali harta karun bersejarah yang bernilai puluhan juta dolar. Tak cukup dengan itu, kedua penyelam yang masih di dasar lautan pun mencoba untuk mencari jejak lain. Siapa tahu ada peti harta karun lainnya. Salah satu dari mereka yang bernama James masuk ke dalam kapal. Suasana gelap menyelimuti tempat itu. Setelah menunggu lama, penyelam itu tak kunjung ke permukaan, membuat semua orang panik. Craig, do you have eyes on Jane? 2 minutes. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, penyelam itu naik dan membawa sebuah brankas lainnya yang bertuliskan Sigper Vis Magna. Dua penyelam itu pun menyusul naik ke permukaan. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena tak lama kemudian pasukan bea cukai Spanyol datang dan menangkap kapal mereka. Singkat cerita, di tahun 2010, Walter yang merupakan pemimpin kru kapal tersebut melakukan persidangan tentang tindakan mereka yang dianggap sebagai eksploitasi di wilayah teritorial Spanyol. Karena kurangnya bukti dan kekuatan yang mereka miliki, akhirnya harta karun yang mereka dapatkan disahkan sebagai milik kerajaan Spanyol dan membuat Walter kalah dalam persidangan tersebut. Namun Walter tak mau menerima kekalahannya. Dia pun memutar otak agar bisa memiliki harta karun yang telah susah payah dia temukan. Di tempat lain, seorang mahasiswa Universitas Cambridge yang bernama Tom datang memasuki sebuah ruangan khusus di kampusnya yang berisikan para perekrut dari perusahaan-perusahaan ternama. Tom adalah seorang mahasiswa jenius yang memiliki masa depan cerah. Perusahaan-perusahaan besar kelas dunia datang padanya untuk dapat merekrut dan memanfaatkan kecerdasannya. So what we can offer you is a $400,000 starting salary. Namun Tom belum memutuskan untuk menerima tawaran yang datang itu karena sebuah alasan, yaitu passion yang berbeda. Dia tak mau mengikuti jejak ayahnya dan ingin memilih jalannya sendiri. Suatu malam, saat Tom sedang makan malam dengan ayahnya di sebuah restoran, tiba-tiba dia mendapat notif pesan dari HP-nya dan berhasil membuatnya penasaran. Adult, you can do whatever you want in life, but nothing is free, Tom. And those companies. Tom pun mencoba keluar restoran, namun saat di lobi, dia bertemu dengan seorang pelayan yang tiba-tiba memberinya sebuah jaket. Ternyata di dalam jaket itu terdapat sebuah undangan dan sebuah koin. Tom pun mengikuti undangan tersebut dan mendatangi sebuah pesta yang mewah. Tom berkeliling kebingungan hingga akhirnya dia bertemu dengan Lorraine yang menyamar sebagai Claudia. Lorraine mengajak Tom ke sebuah bar, hingga akhirnya Tom bertemu dengan Walter, anggota dari kelompok pencari harta karun bersejarah dan disebut paling bernilai di dunia. I'm Walter Morland. I'm the owner of a salvage business. Well, the vault, how it works, what it is, we can't work it out. I want you to help me break into the vault of the most secure location in the world. Walter mengajak Tom untuk membantunya mendapatkan benda yang ditemukannya di lautan Spanyol. Namun benda itu telah disita oleh pihak keamanan negara Spanyol. Untuk itu, dia harus merebut kembali dengan cara menembus ruangan penyimpanan yang disebut paling aman di dunia, yang bernama Bank of Spain. Namun dia belum memutuskan untuk pergi. Walter pun meninggalkan sebuah tiket pesawat di meja Tom. Sesampainya di bandara, Lorraine datang menjemput Tom. Mereka pun segera menuju markas Walter. This mine
Di sana dia bertemu dengan James, Klaus, dan Simon. Terlihat mereka kurang percaya akan kemampuan Tom yang belum berpengalaman, apalagi Tom hanyalah seorang mahasiswa. Namun situasi berubah ketika Tom berhasil menemukan cara untuk melacak CCTV dari bank tersebut. Este es el servicio de mensajería del Banco de España. Suatu ketika Walter mengajak Tom untuk pergi ke sebuah bar. Di sana Walter bercerita tentang peti harta karun peninggalan kerajaan Inggris yang saat ini disita oleh pemerintah Spanyol. Setelah mendengar isi peti itu, membuat Tom semakin tertarik dengan misi mereka. Chief of Security, former head of Spain's anti-terrorist task force. One of the most impenetrable buildings on the planet. Every inch of the interior is covered by cameras. Tak lama kemudian mereka pun merencanakan misinya bersama Tom. Namun dalam misi itu timbul masalah yang tak bisa mereka tangani, yakni sistem lemari berangkas yang sangat rumit dan tak terpecahkan sehingga dibutuhkan orang dengan keahlian khusus yang dapat membacanya. Inilah alasan Walter memanggil Tom untuk bergabung dengan timnya. Keesokan harinya mereka akhirnya menjalankan misi awal mereka bertepatan dengan diadakannya Piala Dunia di Afrika, di mana saat itu tim Spanyol sedang berlaga. Misi mereka kali ini adalah memindai 2 buah kunci untuk membuka pintu menuju jembatan berangkas, sehingga mereka dapat membuat duplikatnya, dan kemudian mendapatkan sidik jari dari Gustavo, sang manajer dari pimpinan keamanan. I can do it. I'm an engineer. How to use it. Sebelum berangkat, Simon menghubungi kantor cleaning service dan mengatakan mereka tak diizinkan bekerja di area bank hingga 2 hari ke depan karena alasan keamanan. Lalu kemudian Tom dan Simon menyamar sebagai cleaning service, dan Lorraine sebagai Claudia, seorang penilai seni. Awalnya semua rencana berjalan dengan lancar, mereka berada pada posisinya masing-masing. Claudia melakukan tugasnya dengan berpura-pura memindai keaslian lukisan di ruangan penyimpanan kunci. Right, Lorraine. Let's go for that key. Sementara Tom bertugas memasang alat peretas untuk mengetahui struktur bangunan berangkas, dan Simon mensabotase CCTV. Namun di tengah-tengah misi mereka, posisi Tom saat itu sangat terancam. Pasalnya, semua eksekutif memasuki ruangan sidang yang saat itu tengah dimasuki oleh Tom. Pero vamos a empezar por el primer tema del día. Sabéis que nos han llamado. Break up the magnetometer, hide it in your clothes and walk out of the room as though you've been... Dia sedang men-scanning berangkas yang tepat berada di bawah meja mereka. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya alat scanning itu hampir selesai. Namun tiba-tiba alat pelacak itu error, membuat Tom yang dalam keadaan tersudut semakin panik. Ketika mencoba untuk memperbaiki, Tom malah membuat alat itu menimbulkan lonjakan daya yang memicu alarm sinyal kebakaran berbunyi. Cerrad el perímetro. Vosotros, a la cámara. Alarm itu mengundang banyak perhatian termasuk pihak keamanan bank. Semua orang panik dan diarahkan menuju lobi. Gustavo, sebagai manajer keamanan, mengarahkan semua pasukannya untuk memeriksa keadaan di dalam gedung itu. Di sisi lain, saat alarm berbunyi, Lorraine belum sempat menyelesaikan misinya. Dia masih memegang kunci berangkas lain sehingga membuatnya panik karena tak sempat mengembalikannya ke tempat semula. Saat dalam keadaan darurat, untung saja Tom belum berada di lobi sehingga membuatnya dapat bertemu dengan Lorraine. Dan akhirnya, dia berhasil mengembalikan kunci ke tempat semula. Tom, there's a guard approaching. You've got to hide. ¿Pero qué coño estás haciendo aquí? Dan tim pun berhasil menjalankan misinya dengan selamat. Kembali ke markas, Tom dan timnya mendiskusikan tentang keamanan berangkas bank yang akan mereka bobol. Di sana diketahui bahwa berangkas itu terpasang jebakan yang dipicu pada keseimbangan berangkas yang dibuat seperti timbangan raksasa. Jika massa benda dalam berangkas menjadi bertambah, maka air di dalamnya akan memenuhi isi ruangan. When they built this, they didn't have sensors, motion detectors, but they did have scales. Miracle of engineering. It's one giant weighing scale. This change of weight in the vault, the whole thing floods and sinks. Beberapa hari berikutnya, James melakukan pemeriksaan di bagian bawah berangkas sebelum melaksanakan rencana kedua.
was right. It is a scale. Namun ternyata dinding beton menuju brankas yang terletak di saluran pembuangan bawah tanah berlapiskan titanium. Sehingga ketika melakukan pengeboran maka tak akan dapat selesai tepat pada waktunya. Mengetahui hal itu, Walter pun pesimis bahwa rencananya telah gagal. Walter will pay you for your time. Sorry you wasted 5 days of your life. That's it? We're done? We're not going to try and figure out another way? Saat berada di atas gedung, Walter tak sengaja menemukan ide untuk menerobos masuk melalui bagian atas bangunan bank ketika nonton bareng final Piala Dunia sedang berlangsung. Di mana saat itu kamera pengawas di area brankas bagian atas akan terfokus pada keramaian jika di hari itu Spanyol yang berhasil menuju partai final. Everything depends on this match. Yeah. Vamos, balón para Puyol. ¡Gol de córner! ¡España 1! Dan ternyata Spanyol lolos dalam babak semifinal. Sehingga hal itu membuat mereka bersemangat lagi untuk bisa masuk ke dalam brankas tersebut tanpa diketahui oleh penjaga. Di sisi lain, Tom melalui hari-harinya dengan sangat sibuk memikirkan solusi agar mencapai brankas itu dan melumpuhkan jebakan yang ada di dalamnya. Suatu ketika, Lorraine mendatangi kamar Tom. Namun tak sengaja Lorraine mendapati sketsa dirinya di sana. Lorraine mulai menyadari bahwa Tom menyukainya. Kemudian merasa khawatir akan masa depan Tom jika mereka gagal menjalankan misinya. Akan tetapi Walter tetap bersikukuh bahwa misi mereka akan berhasil. Think what it would do to him if he fails. And take a job with Granco Oil. Not if he does. Tanpa disadari oleh tim Walter, ternyata pihak keamanan bank mulai mencurigai tentang insiden alarm itu ketika salah seorang petugas kebersihan mengatakan bahwa mereka telah 2 hari dilarang untuk bekerja. Sehingga mereka menemukan fakta bahwa petugas kebersihan yang tak lain adalah Tom dan Simon merupakan seorang penyusup. La policía ni la Guardia Civil los tiene fichados. Nadie con sus nombres trabaja en el servicio de limpieza. Y lo tenemos. Y ahora sabemos quiénes son. Keadaan mereka pun semakin sulit saat pihak bank menyadari rencana mereka untuk mencuri harta karun itu. Namun identitas mereka belum diketahui karena mereka berhasil menggunakan identitas palsu. Suatu malam Lorraine mendatangi Tom di kamarnya dan kemudian mengajak Tom untuk pergi ke sebuah bar di tengah kota. Di sana mereka berbincang dan menimbulkan ketertarikan di antara keduanya. Di tengah perbincangannya dengan Lorraine, Tom berhasil menemukan ide untuk memecahkan jebakan brankas itu. Teori yang Tom cetuskan berhasil membuatnya menemukan cara untuk membobol brankas itu tanpa menyebabkan timbangan yang ada dalam brankas itu bergeser. Dan segera melancarkan persiapan untuk melakukan misinya. Tepat di hari final pertandingan Piala Dunia, mereka akan menjalankan misi final untuk membawa semua harta karun dari brankas bank. Di lain sisi, para petugas keamanan bank yang mencurigai gerak-gerik mereka juga meningkatkan keamanan bank guna menghindari pencurian itu. Di hari tersebut, di tengah ramainya massa yang berkumpul menyaksikan pertandingan sepak bola, semua kru dalam tim bersiap melancarkan misi. Semua berada di tempatnya masing-masing. James, Tom, dan Lorraine masuk ke dalam bank dengan terampil. Semua rencana berjalan dengan lancar pada awalnya, hingga akhirnya mereka berhasil mendarat tepat di depan pintu brankas. Masalah tak berhenti di sana. Saat melewati tangga untuk mencapai pintu brankas, James hampir saja jatuh karena tangganya tergelincir. Namun Tom akhirnya berhasil menangkap James tepat waktu. Misi mereka pun berlanjut. Saat memasuki pintu pertama tak ada kejanggalan. Hingga akhirnya mereka berhasil membuka pintu utama brankas menggunakan kunci dan sidik jari yang mereka tiru.
Kemudian Simon yang berada di bawah tanah segera menyemprotkan nitrogen cair untuk membekukan timbangan raksasa yang menentukan kestabilan berat di ruangan brankas. Dan setelah rencana itu berhasil, mereka segera mengamankan harta karun dan koin yang berada di ruangan tersebut. Sementara itu, dikarenakan sensor keamanan telah berbunyi, membuat Gustavo mengarahkan anak buahnya ke area yang dipacu oleh sensor tersebut. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah merpati menyusup masuk dari langit-langit lobi. Dari sinilah mereka mengetahui bahwa CCTV mereka telah diretas. Mengetahui hal itu, James, Lorraine, dan Tom yang telah terkepung mulai panik. Di samping itu mereka tahu bahwa nitrogen yang membekukan timbangan mulai menghilang, sehingga membuat mereka kehilangan akal untuk mencari jalan keluar sebelum brankas itu dipenuhi air. Di keadaan genting itu ternyata James berkhianat. Dia meminta kotak koin yang ada di tangan Lorraine sambil menyodorkan pistol ke arah mereka. Sangat disayangkan setelah mereka memberikan kotak itu dan hendak memanfaatkan kesempatan terakhir untuk keluar, pintu brankas sudah keburu tertutup. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! James, Lorraine, dan Tom yang terjebak dirundung kepanikan. Tak lama kemudian jebakan mulai bekerja. Pipa-pipa di sekeliling mereka mulai menyemburkan air. Di saat semua orang mencari jalan keluar, James yang seorang mantan tentara berhasil menyelam melarikan diri meninggalkan Tom dan Lorraine di tengah genangan air yang semakin meninggi. Tom memutar otaknya agar bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya Tom menemukan sebuah cara. Dia menyuruh Simon untuk membebankan semua tong ke dalam timbangan agar menjadi lebih berat, sehingga sistem mengira bahwa air dalam brankas sudah penuh. Mendengar ide tersebut, Simon segera mengangkat tabung-tabung nitrogen itu ke atas timbangan. Dan ternyata rencana itu pun berhasil menghentikan aliran air. Dan air yang berada dalam brankas pun berangsur surut. Beberapa saat kemudian saat brankas itu dibuka, anehnya tak ada seorang pun yang ada di sana. Membuat Gustavo geram dan penasaran bagaimana cara mereka berhasil kabur. Dan ternyata Lorraine dan Tom berhasil kabur melalui saluran pembuangan dan langsung bergerak ke lantai atas. Joder, van al despacho del gobernador. No tienen salida. Sialnya, dalam usahanya untuk kabur, Gustavo berhasil menemukan mereka. Polisi dan pihak keamanan pun segera mengejarnya. Mengetahui anak buahnya tak bisa keluar, Walter dan Klaus pun mulai panik. Karena semua pintu dan jendela dibuat anti peluru sehingga tak bisa dihancurkan. Namun di tengah kepanikan, Lorraine teringat sebuah ruangan yang sempat dia masuki, milik direktur bank yang seorang perokok, di mana jendelanya selalu dibiarkan terbuka. Lorraine dan Tom pun segera berlari menuju ruangan itu dan meloncat dari jendela menuju keramaian para supporter bola yang sedang menonton pertandingan final Piala Dunia. Lorraine dan Tom kemudian segera mengganti baju mereka. Akan tetapi pihak keamanan tetap berhasil menemukannya. Beruntung saat akan tertangkap, Spanyol berhasil mencetak gol sehingga membuat keriuhan tak terkendali, sehingga Tom dan Lorraine berhasil meloloskan diri. Keesokan harinya, Walter menemui Margaret. Dia tahu bahwa pihak Inggris juga menginginkan harta tersebut, sehingga mereka mengutus James yang seorang mantan militer Inggris untuk menyusup menjadi salah satu anggota timnya. Mereka pun memutuskan untuk mengucapkan salam perpisahan. Kemudian Margaret pergi ke sebuah tempat yang mana di sana dia akan mengetahui di mana letak harta karun selanjutnya. Namun semua berakhir mengecewakan ketika mereka tahu bahwa koin yang dimilikinya adalah koin palsu, karena ternyata
Lorraine telah menukarnya ketika berada di dalam brankas. Sementara itu di tempat lain, tim Walter tanpa James merayakan kemenangan mereka. Tom yang masih bergabung di sana terlihat bahagia karena dia menjadi jauh lebih dekat dengan Lorraine. Setelah mereka mencari petunjuk harta karun berikutnya, mereka menemukan bahwa tujuan selanjutnya adalah di salah satu bank ternama di London. Dan film pun diakhiri dengan menampilkan Lorraine yang kembali menyamar masuk ke dalam sebuah bank tempat harta karun selanjutnya itu berada. Yes. Welcome to the Bank of England. Thank you. Dan film pun selesai.